Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Dwi Jonanda Putri dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau tahun 2020. Nah, pada konten ke-8 ini kita membahas tentang psikologi sastra. Psikolog dong. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang pusat perhatiannya pada aktivitas kejiwaan, baik dari tokoh yang ada dalam suatu karya sastra, pengarang yang menciptakan karya sastra tersebut, dan pembaca sebagai penikmat karya sastra. Nah, menurut Endaswara, psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. Nah, pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Nah, karya sastra dipandang sebagai fenomena psikologis akan menampilkan aspek-aspek kejiwaan melalui tokoh-tokoh jika kebetulan teks berupa drama maupun prosa. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut apa psikologi sastra dalam lagu untuk kita renungkan karya Ebit GAD. Nah, setelah teman-teman menyimak tentang pengertian dari psikologi sastra, sekarang yuk kita bahas pendekatan psikologi sastra. Yang pertama yaitu psikologi si pengarang atau ranah si pengarang tersebut. Lagu untuk kita renungkan diciptakan oleh Ebit GAD saat meletus Gunung Galunggung pada tahun 1982. Untuk kita renungkan adalah lagu yang ditulisnya setelah bencana alam tersebut. Melalui lagu ini, Ebit GAD menyerukan pesan yang dalam, yaitu merenung dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dia mengklaim letusan itu merupakan bencana yang terjadi bukan karena faktor Tuhan saja, melainkan kita yang kurang bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan, dan kita yang merupakan manusia yang lalai terhadap perintah Tuhan, dan juga manusia yang banyak dosa dan selalu merusak alam. Nah, Ebit GAD menciptakan lagu ini dengan penuh arti dan juga pesan di dalam lagu tersebut. Nah, kita bahas lebih lanjut tentang psikologi tokoh dalam karya sastra. Dalam lagu ini, psikologi tokohnya adalah tokoh kita sebagai manusia atau makhluk ciptaan Tuhan, dan nya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita bahas psikologi ranah teks dalam karya sastra tersebut. Setelah membahas psikologi yang pertama yaitu tentang ranah pengarang, sekarang kita bahas psikologi yang kedua yaitu tentang ranah teks dan tokoh di dalam karya sastra. Yang pertama yaitu pada lirik. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Nah, pada lirik pertama ini kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa kita tuh harus bersih bukan hanya di wajah saja, namun juga di fisik. Fisik itu mainkan dengan batin. Dan kita juga harus benar-benar telanjang dalam kontrak dirinya, yaitu membuka diri. Kita membuka diri untuk diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di depan cermin kita bisa membuka diri kita sehingga kita bisa menampakkan kita berada di mana kekurangannya dan di mana juga kelebihan, dan kita juga bisa melihat di mana kesalahan kita yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal itu kita harus benar-benar suci baik lahir maupun batin. Maka kita harus tengoklah ke dalam sebelum bisa melihat kesalahan orang lain. Kita tidak boleh menyingkirkan kesalahan kita dan menampakkan kesalahan orang lain. Maka daripada itu, kita harus suci lahir dan di dalam batin, tidak hanya di luarnya saja. Nah, itu merupakan ranah teks pada lirik pertama. Sekarang kita lanjut kepada lirik yang kedua yang berbunyi, Tengoklah
dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Nah, pada lirik kedua ini kita bisa mengambil sedikit kesimpulan, yaitu kita harus benar-benar melihat sebelum kita berbicara kepada orang lain. Karena kita tidak mengetahui bagaimana isi hati orang lain pada saat kita berbicara itu. Maka daripada itu berbicaralah hal-hal yang baik dan jangan pernah berbicara menyinggung perasaan orang lain. Maksud dari melihat, tengoklah ke dalam sebelum bicara, yaitu kita harus melihat dan membaca hati nurani kita sendiri sebelum kita bisa berbicara dengan orang lain. Kita harus menyingkirkan kotoran debu, yaitu dalam lirik ini kotoran atau debu itu merupakan sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam diri kita. Maka daripada itu kita harus menyingkirkannya dahulu sebelum kita berbicara pada orang lain. Sekarang kita masuk ke lirik selanjutnya yang berbunyi, Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Nah, pada lirik ini, yaitu anugerah dan bencana adalah kehendaknya, kita mesti tabah menjalani. Dalam lirik ini maksudnya adalah apapun yang Allah kehendaki, baik sebuah anugerah maupun bencana, kita sebagai umat manusia harus tetap tabah, sabar dalam menjalani setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik bencana yang datang dari Tuhan, kita hanya bisa sebagai manusia meratapi dan mengambil nilai-nilai hikmah di dalam setiap bencana yang diberikan Tuhan. Begitupun sebaliknya, jika kita mendapat sebuah anugerah, kita harus mengambil sisi positif dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kita tidak boleh membangkang bahkan marah kepada Allah tentang apapun yang Dia berikan, karena Tuhan sendiri tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Nah, sekarang kita lanjut pada lirik selanjutnya ya, yang berbunyi, Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Nah, maksud dari lirik ini adalah semua hal baik anugerah maupun bencana yang Allah berikan itu hanya sebagian kecil dari anugerah yang Dia limpahkan kepada kita. Setiap bencana dan anugerah yang Ia berikan, Ia hanya menunjukkan bahwa Tuhan itu besar. Dia hanya memberikan bencana alam yang dianggapnya sangat kecil, namun bagi manusia, bencana alam tersebut sungguhlah besar. Itu agar kita sadar bahwa Tuhan berada di atas segala kuasa di dunia ini. Jadi daripada itu, kita sebagai manusia harus selalu sadar bahwa Dia ada untuk mendampingi kita dan membantu kita di setiap segala permasalahan kita. Nah, itu merupakan maksud dari lirik hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Nah, kita harus sadar bahwa Tuhan berada di atas segala hal di dunia ini. Tiada yang lebih kaya, tiada yang lebih berkuasa dari Tuhan yang Maha Esa. Lanjut pada lirik selanjutnya, yaitu Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Nah, pada lirik ini yang kita bayangkan saja sudah sangat mengerikan, bukan? Pada maksud lirik ini adalah situasi di saat orang menghadapi bencana gunung meletus tersebut. Anak-anak menjerit ketika
mereka menyaksikan keluarganya yang mati di depan hamparan mereka. Asap panas membakar, asap gunung berapi, yaitu lahar dan badai menyapu bersih. Menyapu dalam artian ini adalah lahar dan badai ini melewati setiap rumah dan hutan, dan mereka pun menyapu bersih rumah dan hutan tersebut hingga hangus terbakar oleh lahar panas. Nah, kita bayangkan saja, sudah sangat mengerikan ketika rumah warga habis dilahap oleh lahar dan badai hingga mereka tidak memiliki tempat tinggal. Bahkan ada beberapa warga yang sampai kehilangan nyawanya. Nah, pada lirik selanjutnya yang berbunyi, Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. nah, pada lirik ini bukan hukuman, hanya satu isyarat. Pada lirik kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa ini hanya sedikit isyarat dari Tuhan agar manusia harus banyak berbenah dan memperbaiki diri mereka agar menjadi lebih baik. Seperti dalam yang kita bahas tadi tentang psikologi pengarang, dalam lagu ini pengarang menyampaikan bahwa manusia harus memperbaiki dirinya agar Tuhan tidak menjadi murka atas mereka. Maka daripada itu setiap manusia harus berbenah dalam diri, lahir, dan batin agar mereka menjadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar mereka bisa mempelajari hal-hal yang lebih baik dan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Nah, pada lirik selanjutnya yang berbunyi, Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Nah, pada lirik ini kita bisa mengambil kesimpulan sedikit, yaitu tentang jika kita mengkaji lebih jauh, kita banyak menjumpai tangan-tangan yang tega berbuat nista. Dalam artiannya, nista itu lebih jahat daripada kejahatan yang biasa dilakukan oleh manusia. Banyak sekali tangan yang tega berbuat nista. Itulah kalau kita bisa dianggap sebagai manusia yang terlalu terlena akan kehidupan dan terlalu fokus dalam mengejar hingar-bingar kehidupan duniawi, di mana kita tidak sadar masih banyak tangan yang tega berbuat jahat, bahkan nista di kehidupan sekarang. Mereka mengambil hak-hak masyarakat di bawahnya yang kurang mampu. Nah, tindakan seperti itulah yang membuat Tuhan murka akan manusia yang selalu mengejar kehidupan duniawi sehingga melupakan kehidupan di akhirat kelak. Pada saat itu, kita tidak bisa membedakan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Bahkan, kita lebih menjerumuskan diri kita ke hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu merupakan maksud dari lirik ini. Sekarang kita lanjut pada lirik selanjutnya yang berbunyi, Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Nah, dari lirik ini kita satukan saja karena satu lirik ini memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu
Tuhan itu memang memperhitungkan amal dan dosa yang diperbuat manusia selama di dunia. Kemanapun kita bersembunyi, hanya kepadanya lah kita kembali. Bahkan tidak ada yang bakal bisa menjawab, hanya runduk dan sujud kita padanya yang bisa menjawab segala perbuatan kita di dunia. Maksudnya adalah kita dalam memperlakukan siapa saja, dalam berbuat apa saja, pasti Tuhan memperhitungkan segala amal dan dosa yang kita perbuat. Kita tidak bisa bersembunyi di dalam apapun, di dalam manapun, dikunci bagaimanapun, kita tidak bisa bersembunyi. Jika Allah mengatakan bahwa dialah yang paling tinggi di atas segalanya, yang bisa kita lakukan hanyalah sujud, ruku, dan kita hanya bisa melakukan kewajiban yang Dia berikan untuk menyelamatkan kita di akhirat kelak. Nah, begitu dalam bukan maksud-maksud dari setiap lirik yang disampaikan oleh Ebit GAD. Nah, kita lanjut lirik selanjutnya ya. Nah, pada lirik ini yang berbunyi, Mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum. Oh, berusahalah agar Dia tersenyum. Du-du-du-du-du. nah, dalam lirik terakhir ini, maksudnya adalah kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Maksud berjuang dalam memerangi diri yaitu kita harus bisa menolak keinginan buruk kita dalam melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita harus banyak bercermin agar kita bisa sadar bahwa Tuhan ada di dalam jiwa kita. Ketika kita mengingat Tuhan ada di dalam jiwa kita, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, dengan kita melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan, maka Tuhan pun akan tersenyum kepada hamba-Nya yang taat akan perintah-Nya. Sebaliknya, jika kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, maka Tuhan pun akan murka kepada hamba-Nya. Dalam kalimat bercermin dan banyaklah bercermin, dari situ kita bisa mengambil banyak arti bahwa setiap kita bisa melakukan suatu kejahatan, maka kita harus ingat, kita lihat diri kita di cermin. Hari ini aku berbuat apa? Aku berbuat salah. Salah aku apa? Salah aku ini. Tuhan suka nggak? Tuhan nggak suka. Ya kita harus taubat cepat sebelum Tuhan mengirim amarahnya, murkanya kepada kita, baik dalam bentuk bencana, dalam bentuk sebuah ujian. Nah, daripada itu kita harus bisa selalu bercermin, melihat ke diri kita sendiri, apa yang kita lakukan, apakah itu disukai oleh Tuhan atau tidak. Ketika kita berbuat jahat, maka ganjaran yang kita dapatkan juga tidak akan baik, dan sebaliknya, jika kita melakukan hal baik, maka ganjaran yang kita dapatkan itu juga baik. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, apapun yang kita lakukan, baik dan buruk, ganjarannya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, pada lirik lagu untuk kita renungkan, jika kita mendengar sesuai dengan hati dan nurani kita, kita bisa mengambil banyak sekali kesimpulan yang bisa membuat kita sadar bahwa kita perlu membenahi diri, perlu sedikit lebih banyak bercermin dan sadar akan apa yang kita perbuat selama ini. Nah, itu merupakan ranah teks dalam lagu untuk kita renungkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas ranah pendengar setelah mendengarkan lagu untuk kita renungkan. Pembahasan terakhir dalam psikologi sastra ini yaitu tentang psikologi dari penikmat karya sastra. Kali ini saya akan mewawancarai seorang kakak tingkat, yaitu lebih tepatnya dia sebagai Duta Intelijensi PBSI. Kakak ini berasal dari angkatan 2017 yang bernama Ridho Rianda. Nah,
Selanjutnya, yuk kita dengarkan pendapat dari dia. Baik, perkenalkan saya Ridho Reda Saputra dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Riau dari angkatan 2017. Baik, di sini saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai analisis psikologis dalam lagu Ebit GAD untuk kita renungkan. Secara umum dalam lagu ini analisis psikologis yang didapatkan yaitu bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Dalam hal ini, Ebit GAD menciptakan lagu dengan mengaitkan suatu bencana alam yang terjadi di sebuah daerah di Indonesia. Ebit GAD mengaitkan bencana tersebut dengan lagu ciptaannya karena beliau menganggap bahwasanya bencana yang terjadi di Indonesia maupun di dunia pada umumnya tidak hanya sebagai cobaan atau bencana yang diberikan langsung oleh Tuhan Sang Maha Pencipta, melainkan itu juga buah dari keserakahan atau perilaku-perilaku buruk yang diperbuat manusia selama berada atau selama hidup di muka bumi. Mungkin hal tersebut dapat dianalogikan seperti bencana kabut asap, ketika kabut asap yang merupakan sebuah bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia, yaitu ulah manusia yang membakar lahan sehingga terjadinya kabut asap yang tentunya merugikan manusia itu sendiri. Jadi melalui lagu untuk kita renungkan ini, Ebit GAD berpesan kepada sesama manusia, berpesan kepada kita sesama manusia untuk dapat merenungkan apa-apa bencana yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, karena bencana yang datang dari Tuhan kepada kita itu ialah sebagai sarana untuk kita bercermin atau meningkatkan kualitas diri kita dari segi etika, perbuatan maupun perilaku. Oleh karenanya, dalam lagu ini untuk kita renungkan, setiap manusia pada dasarnya memiliki hati yang senantiasa dilihat dan dilindungi oleh Tuhan. Oleh karenanya, setiap manusia harus dapat memelihara hati tersebut, yaitu dengan berbuat baik dan menjauhkan segala hal-hal buruk yang akan bersarang dalam hatinya. Mungkin untuk analisis psikologis dalam lagu Ebit GAD untuk kita renungkan cukup sekian. Lebih kurang, mohon maaf. Selamat malam.